Oke, selamat kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 17 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini saya akan membahas 5 saham ditambah 1 ya. Ada 16 saham yang akan saya bahas sesuai request dari Telegram. Ini videonya bisa untuk hari Senin ya. Jadi karena besok libur ya, dipakai aja untuk hari Senin, untuk minggu depan. Baik, kita langsung saja ke saham pertama, ada SDMU. SDMU ditutup di harga 65 dan perubahan harga minus 1,52%. Kalau kita lihat dari volume, aduh, tipis banget ini. Ya, bandar lokal masuk tipis, bandar asing nih rutin keluarnya rata. Kalau kita lihat SDMU normal akumulasi, yang beli GR, YP, HB, YB, yang jualan PD, ES, ODXJ. Ya, dia di normal akumulasi, tapi volume kecil banget. Ya, dan ini atapnya SDMU valid, ini atapnya menurut saya. Jadi dia ada sekarang sejajar dengan MA60 dan dia ini kemarin habis break MA20 ya. Dia sekarang masih tertahan di MA20. Nah, ini kita lihat aja dia berhasil rounding atau enggak. Nah, ini bisa disupport ya di 65 ini. 65 ini juga supportnya untuk si siapa, SDMU. Nah, ini cuma volumenya masih kecil. Oke, volumenya kecil. Jadi memang harus bersabar di saham-saham seperti ini dan jangan masuk terlalu banyak. Ya, 65 supportnya 64 ya. 64 supportnya ini. Nah, tutupannya 65. Dia membal. Ini kalau bertahan di atas ini ya potensi lanjut naik lagi, rounding naik. Ya, support terakhir dia ada di 60 untuk supportnya. Seperti itu SDMU. Selanjutnya ada MMLP. MMLP ditutup di harga 444 dan perubahan harga minus 5,13%. Kalau kita lihat dari volume, dia agak besar ya volumenya, tetapi volume besar disertai dengan distribusi yang cukup besar dari bandar asing dan bandar lokal. Nah, ini setelah akumulasi dia keluar hari ini. Oke, MMLP ini, tadi habis saya analisa ya. Nah, dia di big distribusi ini terakhir. Yang jualan DX, CC, PDXC, yang beli YP, YU, BBDR. Ini DX distribusi, ada YP nampung. Oke, MMLP ini kembali memasuki area supportnya ya. Dijebol ini support kuatnya di 448, di 444. Nah, ini dilihat ya besok. Besok dilihat, ini karena market crash aja atau gimana. Cuma kalau saya lihat sih dari akumulasi bandarnya masih bagus. Ya, dan ini potensi nutup gap dulu nih di sini di 434 ya, 434 ini mungkin nutup gap dulu. Kalau ada pantulan, nah itu bisa entry, lumayan tuh. Ya, ini MMLP sebenarnya arahnya masih ke atas, cuma ya memang lagi koreksi tipis aja nih. Ya, di sini ada akumulasi cukup bagus kok dari bandarnya. Ya, 434 batas terakhir untuk MMLP. Lanjut, selanjutnya ada Indo. Indo ditutup di harga 135 dan perubahan harga positif 6,3%. Kalau kita lihat dari volume, ya cukup bagus ya. Perbedaan terakhir, bandar lokal ini keluar, bandar asingnya masuk tipis. Kalau kita lihat, dia netral. Yang beli ada BK, HP, ZPYB, yang jualan PD, AK, KKGR. Oh, sorry. Ah ya, dia di big distribusi nih. Ya, yang jualan KK, PD, XCAO, yang beli ZP, YB, GR, BQ. Ini yang jualan retail, yang nampungin bandar. Ya, pantesan, sorry ya, tadi saya ingatnya retail yang jual. Kok beda, ternyata saya tarik tadi ke belakang. Ya, ke belakang juga ada yang mengakum. Untuk Indo, ini masih oke, ya. Dia breakout, masih retest terus di area sini. Ya, potensinya dia kalau break, ya, break dari 150, ini bisa lari kencang. Oke, potensinya bisa lari kencang. Dan ini dia secara tanpa sadar ya dia lagi bikin cup and handle. Oke, ini handle-nya. Ya, cupnya seperti ini. Ya, ini cupnya nih. Oke, cup
and handle. Begitu ini break, ya ini harusnya ngacir. Target kemana? Indo targetnya bisa ke area sini. Ke 210-an dulu. Ya, lumayan banget. Nih 110, nah kan 150 kan resistennya. Ini saya bilangnya 150. Dia kalau breakout di situ bagus untuk Indo. Kalau mau entry sekarang gimana? Ya bisa, tapi batas cut loss di 120 ya. 120 batas cut lossnya. Oke, lanjut selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 180 dengan perubahan harga minus 5,26%. Kalau kita lihat dari volume, dia cukup tinggi volume terakhir ya. Ini bandar lokal keluar, bandar asing keluar juga. Kalau kita lihat dia di normal distribusi, yang jalan MG, YJ, YB, JC, yang beli IF, SU, DR, YU. Nah ini MG, ini waktu itu saya di kemarin ya di grup Telegram kita diskusi terkait Bumi. Ini MG dari tahun 2021 kalau nggak salah ya, saya tarik November, tanggal 23 November kalau nggak salah ya, saya tarik sampai tanggal 15 September itu dia barangnya 480-an. Terus ini berarti dia apa? Dia ngeluarin setengah barangnya dia nih. Ya, ini jangan disangka loh, ini aksi taking profit. Kenapa? Karena rata-ratanya dia itu di 116-an kalau nggak salah. Ya, di 116-an atau 100, ya pokoknya nggak nyampe 120. Ya, jadi ini aksi taking profit yang sangat masif dan ya beruntung nggak ARB sebenarnya. Ya biasanya kan MG mungkin dia mau jualan deres ya, jadi nggak di ARB-in. Karena apa ya, kalau di ARB mungkin orang-orang pada takut. Nah dia nggak ARB ini nih, dan dibuat seperti tertahan MA20-nya. Oke, jadi emang harganya dijaga di situ ya, dan ya ini yang nampung ada IF sama SQ untuk Bumi. Nah untuk Bumi sendiri ini mudah-mudahan psikologisnya orang-orang mulai bisa terjaga ya dengan adanya indikasi dia akhirnya menguji MA20 ya, ini yang akan membal nantinya. Oke, ini yang akan membuat membal. Karena apa? Dia dari up naik ya, dia 4 Juli 2022 baru sekarang lagi nyentuh MA20 dan itu ya sebenarnya kurang bagus. Nah, makanya ini coba sentuh. Nah, ini mungkin akan ada sideways ya, nggak langsung membal tinggi, akan sideways dulu. Sembari ada akumulasi bandar baru mungkin atau MG akumulasi lagi gitu ya, baru dia bisa naik. Ya kalau Bumi ini harusnya ke sini lagi aja bisa lah, 235, 240 ini bisa balik lagi. Ya kalau isu-isunya kan 500, tapi ya kita pelan-pelan aja gitu. Ya karena apa ya, belum dilihat, belum bisa kelihatan ini dari candle, target candle ini bisa ke 500 belum muncul. Gitu. Jadi kalau saya berdasarkan technical analisis ya pelan-pelan dulu ya, yang jelas ini 200 harusnya bisa up lagi balik ke 200, uji selanjutnya ke 235. Seperti itu. Ya untuk Bumi ini dia mantul di sini ya, still okay, still good. Ya, lanjut selanjutnya INDX. INDX ditutup di harga 288 dan perubahan harga positif 10,77%. Kita lihat dari volume, oh cakep banget volume terakhirnya. Ya, sertai distribusi tipis bandar lokal, bandar asing masuk tipis. Ini kalau kita lihat indeks ini dia small distribusi, yang jualan AZPD DRGR, yang beli SUNI KKEP. Nah ini AZPD distribusi cukup besar ya, yang nampung kecil-kecil. Ya untuk indeks juga ya lot-lot tipis, jangan terlalu banyak masuknya karena akan susah keluar. Nah, di sini dia udah break, ya kan? Dia main terus dia break lagi. Oke, seperti analisa kemarin berarti ya, lancir ya. INDX saya sampaikan ini potensi uji 278-nya dan dia break. Nah, ini semoga dia sideways saja di 76 ini. Jadi kalau misalnya besok ada merah tapi dia bertahan di 276, ya ini retest. Masih oke. Ya, karena kalau dilihat ya ini full power ya, full powernya masih ada, harusnya masih bisa naik. Terdekat INDX sebenarnya potensi nguji ke 320. Oke.
Seperti itu ya. Ini kalau kita lihat dari teknikalnya ya, dia bikin cup and handle. Ya, inverted head and shoulder juga bisa. Ini targetnya coba kita cek ya ke sini. Ini di break ya 300 dulu. Ya, seperti itu untuk indeks. Lanjut, selanjutnya ada friend. Friend ditutup di harga 82 dan perubahan harga minus 2,38%. Ini kalau kita lihat dari volume juga mulai tipis. Bandar lokal distribusi terus, masih distribusi. Bandar asing jadi mulai distribusi juga. Nah, kalau kita lihat friend ini dia di normal distribusi, yang jualan FS, YBRXCS, yang beli YJCC, ZPKK. AZ. Nah, ini sudah ada beberapa bandar yang mulai masuk ya, cuma volumenya ketipis. Ini dia inverted cup and handle-nya ini cup-nya juga belum tercapai. Ya, ada target dari cup-nya ya 80 lah. Entah nanti dibuat rambut lagi ke 80 baru membal atau gimana. Ya, yang jelas kalau dari stock listener ya ini akhirnya CL kita. Cuma ada teman-teman yang mungkin masih hold, ya kita lihat aja kalau dia tembus 80 ini ya 79 ini ya makin bahaya. Ya pertahanan terakhir bisa dibilang di sini sih. 79 sama berapa? 80. Area 79 780. Kalau itu jebol ya udah targetnya yang ke sini, 68 lagi. Nih ke sini ya, target penurunan dari cup-nya ini. Untuk friend. Ya kita nggak ada yang tahu pergerakan bandar ya. Cuma ini udah mulai distribusi. Ya semoga ada akumulasi lagi. Karena ini ya jelas aksi take and profit nih di sini dia udah. Ya bandarnya ini take and profit, friend. Oke, selanjutnya ada Axio. Axio ditutup di harga 338 dan perubahan harga positif 9,09%. Kita lihat dari volume cukup bagus, bandar lokal juga cukup bagus, sudah mulai akum, bandar asingnya ganteng. Kalau kita lihat Axio ini dia di big akumulasi, yang beli AK, YP, GRPC, yang jualan YBPS, INSH. Oke, AK yang akumulasi di 314, dia yang naikin harganya kayaknya ya. Di bawah. Nah, ini YP yang HK sama GR. Ini udah cuan AK-nya ya. Coba kita cek aja dari sini. Dari 1 Agustus untuk Axio. Karena menarik ya akumulasinya. Nah, AK nih di 302. Ya. AK di 302. Apakah akan ada aksi taking profit? Karena 302 ya mungkin akan sedikit-sedikit ada. Cuma ini arahnya masih ke atas kalau saya lihat. Ya dengan adanya akumulasi yang seperti ini harusnya arahnya masih bisa ke atas. Nah, ini nggak saya ubah ya, saya cuma panjangin. Nah, nih dan ini adalah dari patternnya dia. Begitu kita tarik dia breakout 350 dulu untuk Axio. Ya kalau besok misalnya mau masuk di Axio, ya area belinya di sini close cut loss di bawah mana 320. Ya cut loss di bawah 320 untuk Axio. Kenapa? Karena kalau ini jebol ya jelek 320-nya. Ya bisa balik lagi ke bawah, bisa take profit. Cuma ini breakout ya harusnya masih bisa ke 350. Seperti itu ya. Untuk Axio. Lanjut selanjutnya ada Amar. Amar ditutup di harga 246 dan perubahan harga minus 1,6%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal dia akumulasi, bandar asing distribusi kecil banget. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli ada EP, MI, DHOD, yang jualan MG, ZP, CC, PD. Ini EP gila-gilaan belinya ya, akumulasi mantap banget. Kita cek dari tanggal 12 September. Oh, internet saya nih. Ya, ini akumulasinya cukup bagus lah terakhir ini. Dia berusaha mau breakout di 254, cuma masih gagal. Ya, dia main di sini. Nah, ini EP ya, 248. Ya, EP yang akumulasi paling besar dan di harganya masih rugi. Nah, ini kalau misalnya mau entry, Amar boleh. Ya, Amar bisa spekulasi. Cut loss di mana? Di bawah 240. Ya, di bawah 240 untuk Amar. Seperti itu.
Ya, untuk Amar dia masih bisa naik menguji 250, yang penting sabar. Karena kalau dilihat ini udah ada akumulasi dan ya namanya sideways ya. Sideways dulu. Ini kan area sideways dia juga, ini area kuatnya dia. Ya, jadi kalau mau spekulasi di sini Amar bisa harusnya. Oke, lanjut selanjutnya ada Sido. Sido ditutup di harga 710 dengan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia ada volume spike ya, ada akumulasi bandar lokal, bandar asing. Ini udah mulai bagus. Ya, udah mulai bagus. Ini rekom dari tanggal berapa? 30 ya. 30 Agustus nih, ngelihat candle gini saya kira sudah bisa up ya, ternyata dibentengin terus di 720 ini. Dan ya tapi untuk Sido ini masih bagus menurut saya, udah mulai bagus lah. Ya dia udah ada sideways dan ada akumulasi di akhir gitu. Nah ini trading plan saya close di bawah 700 dan ya 700 paling low. Jadi sampai sekarang sih jujur aja saya juga masih punya ya. Untuk Sido nih ya saya semacam ini lah ya, cari yang tenang-tenang di kala ISG bergejolak dan ya Sido membuktikan dia mampu gitu. Nah, ini kemarin dia uji MA20 masih gagal, cuma ada akumulasi. Ya, sorry. Dia ada akumulasi. Ini masih potensi untuk balik lagi up naik. Pelan-pelan aja, ini sampai akhir tahun bisalah ke 800 lagi balik lah. Ya, mudah-mudahan. Seperti itu ya untuk Sido. Ini buang barang, ini bandarnya buang barang di sini. Yang ada bandar baru yang masuk. Ya, mudah-mudahan segera diangkat. Ya, break 725 Sido ini bagus. Ya, break 725 Sido ini udah mulai bagus. Ya kalau dilihat kan waving dari sini. Ya, 1 2. Nah, mudah-mudahan bisa up. Oke. Ya, Sido seperti itu. Lanjut selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 206 dan perubahan harga minus 6,36%. Kalau kita lihat dari volume dia cukup besar. Ya, bandar lokal masih terus distribusi, bandar asing terus buang barang. Nah, kalau kita lihat BRMS ini dia di big distribusi, yang jualan MG, YJ, AKZP, yang beli YP, SU, YU, EKI. Ini MG, YJ bandarnya distribusi besar-besaran ya. Gede banget, tapi yang nampuin kecil-kecil. Oke, untuk BRMS sendiri, dia bertengger di area support. Ya, supportnya dia nih yang lama. Ini harusnya kuat juga karena di sini mantul langsung terbang tinggi, ya kan? Nah, ini BRMS apakah bisa seperti itu? Karena dia udah rally ya. Rally dan ini fase sideways dia. BRMS ini sideways di sini nih. Ya, ini fase sideways nih. Gede memang sideways ya. Tapi ini secara nggak langsung ini sideways dia. Kalau kita ngomong big views. Nah, untuk BRMS pertahanan terakhir itu sebenarnya di sini di 200. Ya, ini di 200 pertahanan terakhir. Begitu nyentuh sini dia langsung membal, begitu breakout ini terbang gitu kan. Ya antara 206 dan 200, makanya ini saya kasih area abu-abu. Nah, tetapi ini di sini ada MA 200 yang mulai menanjak naik. Nah, mungkin nanti dia akan menyentuh sini, akan sideways, begitu papasan MA 200 baru bisa membal. Ya karena ini distribusinya udah cukup besar, harusnya ada yang mulai akumulasi lagi. Gitu ya. Ini jelas aksi taking profit ya, tapi pelan-pelan bandarnya. Seperti itu ya untuk BRMS. Lanjut selanjutnya ada Toys. Toys ditutup di harga 98 dan perubahan harga positif 2,08%. Kalau kita lihat dari volume dia tipis, masih tipis. Bandar lokal mulai masuk, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat Toys dia di big akumulasi, yang beli BQ, DHA, TMG, dan jualan YP, XA, XC, SQ. Ya ini mungkin retail-retail yang jualan, yang nampungin ada BQ ya. Baik, Toys sendiri ini MA20 dia sudah berhasil di break ya, bertahan di atas MA20 cukup bagus. Nah dia mau menguji 105 ini sampai 107 tapi masih gagal, dan di sini ada MA60. Nah ini Toys harusnya kalau dilihat ini mulai mencoba mengakhiri masa downtrendnya dia ya.
mencoba mengakhiri masa downtrend dia di area sini, dan ini ya juga udah tutup gap gitu kan. Saya bahas Toys tuh di sini kalau nggak salah. Ya, di sini, nah ini saya sampaikan ada gap di bawah sini harusnya tertutup ya, dan tertutup gitu kan. Dan dia sekarang main sideways di sini. Ya kalau dia ini berhasil break dari 110 ya 110. Nah, ini 110. Ini Toys baru bagus. Gitu. Ya, Toys baru bagus. Kenapa? Ya karena psikologis di situ. Kap psikologis. Nih ya, 105 ada resisten juga kan? Nih, 105 ada resisten, ya memang ini harus ditembus dulu. Gitu. Kalau udah ditembus, uji 110 break. Kenapa 110? Karena break MA 60-nya. Gitu ya, nanti mulai crossing. Nah, ini mulai main. Mudah-mudahan gitu. Ya, untuk Toys. Lanjut, selanjutnya ada Kekes. Kekes ditutup di harga 183 dengan perubahan harga positif 10,24%. Kalau kita lihat dari volume dia cukup tinggi, bandar lokal ini jualan, bandar asing akumulasi. Kalau kita lihat dia di peak distribusi, yang jualan YP, EP, YJZP, yang beli CC, YB, CXA. Ini ada CC ya, beli 188. Kayak tukeran barang nih, jumlahnya sama persis gitu kan. Ya untuk KK sendiri ini mau coba uji break di 192 cuma masih gagal. Ya, ini mulai muncul MA20-nya dan dia udah berdekatan dengan MA20. Ini kalau dilihat dia istirahat baru di sini dan di sini nih. Nah, ini dia istirahatnya udah sideways. Nah, mudah-mudahan ini pertanda bagus ya. Jadi kok saya lihat itu, nah dia bikin gini. Oke, Kekes. Ini view saya ya, ini view saya. Dia membuat pena secara nggak langsung di sini, ya kan? Ini diuji. Kalau breakout 183 potensinya bisa lari ke sini. Ya, 210 pas di Fibonacci juga. Gitu. Ya, ini Kekes kalau Bapak Ibu udah ngikutin saya dari lama, Kekes ya. Ini nggak ada saya ubah-ubah gitu kan. Dan ini udah ada, ya ini potensinya bisa ke 210. Berapa persen untuk Kekes? Bisa ke situ. Ya, 15% lumayan. Ya, seperti itu untuk Kekes. Lanjut, selanjutnya ada AMMS. MMS ditutup di harga 206 dan perubahan harga minus 9,65%. Kita lihat dari volume OTP berarti langsung ARB ya. Dan ini langsung ARB, dia di big distribusi. Ini AZ jualan ya, yang beliin retail gitu. Nah, jadi ini ya mungkin ini sedikit pesan aja buat Bapak Ibu. Kalau harga saham itu nggak bangun ya, atau dia langsung seperti ini, jadi sebelum beli saham itu coba dilihat dulu candlenya, dia membentuk garis seperti ini langsung atau enggak. Jangan asal main beli. Kalau seperti ini masih potensi untuk turun terus, masih ARB. Nah, dia di next ARB-nya di 187 pas Fibonacci nih. Ya, dia akselerasi, jadi minusnya 10%, positifnya 10%. Ya, di sama akselerasi. Dan ya dia mungkin akan uji ke 187 dulu dengan sekalian nguji MA20-nya yang mulai jalan naik. Gitu. Nah, nanti ketemuan di mana? Mungkin ketemuan di 176 ini. Ya, ketemuannya di area sini nanti. Kalau ada di situ, ya ini potensi ada mantulan. Nah, kalau seperti ini, ya mungkin dibikin double top, ya atau dia rounding lagi ke sini baru naik, ya itu bisa juga. Gitu. Ya, jadi kalau masih ARB, besok ARB nggak bangun di sini, ya jangan asal beli, ini bisa lanjut turun lagi gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu untuk MMS, jadi sabar. Yang beli di atas ya, ini emang nyangkut ini pasti. Ya, lanjut selanjutnya ada SMRA. SMRA ditutup di harga 720 dan perubahan harga positif 2,13%. Kalau kita lihat dari volume, dia cukup bagus 2 hari terakhir ini. Bandar lokal masuk, bandar asing keluar. Ini tukeran nih. Yang kemarinnya ya bandar asing masuk, ya kan, ini jualan, bandar lokalnya yang beli. Oke, yang terlihat BK ya, dia di BK akumulasi nih, BK jualan, AZ jualan,
Nah, yang Akum ada BB, CC, LG ini bagus nih, bertiga nih. Nah, untuk SMRA sendiri ini ada 730 ya, area kuatnya dari SMRA kalau ini di break 745, nah ini bisa ke target kita di 795 ya. Nah, jadi properti ya, saya di Telegram tuh juga saya sampaikan terus, coba lirik properti. Dari properti ya ini udah mulai jalan. Jangan nanya nanti properti masih bisa masuk nggak ya gitu ya. Ini udah ingetin dari bawah. Ya saya buat video dulu properti. Memang video properti dulu tuh viewsnya paling dikit. Ya tapi nggak masalah saya buat gitu. Ya dan udah saya ingetin coba mulai lirik properti dan ini udah mulai jalan. Jangan nanti pas hype baru nanya mau masuk bisa atau enggak gitu. Ya properti konstruksi. Nah ini coba nanti kayak bulan depan mulai jalan ya, mulai jalan lagi ya, semoga bisa lanjut sampai akhir tahun gitu ya. Kalau SMRA sih harusnya bisa sampai 795 ini, kenapa ya, karena nguji lagi downtrend channelnya warna orange ini ya, ini belum diuji lagi. Nah ini harusnya diuji, kalau itu break ya potensi bisa ke 1000. Oke, seperti itu untuk SMRA. Support terdekat ini ada di 685 ya, lalu ada 665 untuk SMRA. Lanjut selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.300 dan perubahan harga positif 2,02%. Kita lihat dari volume cukup bagus, bandar lokal jualan, bandar asing masuk. Nah ini kalau kita lihat dia di small distribusi, yang jualan BK, YU, DXCC, yang beli ZP, AK, KZRX. Ya, ini kalau secara bandarmologi masih jelek, belum ada mengindikasikan adanya ya peak akumulasi gitu ya dari suatu bandar. Cuma ya kelihatan ini BK memang buang barang ditampung sama yang lain. Nah, oh ini masih ada gap ya. Nah, untuk INDF sendiri ini kalau misalnya mau beli sekarang pun sebenarnya ya asal di swing sampai akhir tahun ini masih bagus. Kenapa? Ini ya satu double topnya ini udah tercapai nih targetnya. Nih, ya pas banget kan? Udah tercapai. Jadi dia tinggal nanti sideways di sini. Nah ini kalau besok break, ini nguji MA20, ini harusnya bisa lanjut crossing naik gitu. Nah ini rally-nya nanti apa ya sampai akhir tahun nih, rally-nya pelan-pelan lagi gitu. Oke. Nah soalnya kenapa? Kalau kita lihat dari big views, ini dia baru 1, 2. Nah ini masih potensi 3 nih ke sini 7.800 ya. Nah 1, 2 bisa ke sini, terus support lagi baru bisa ke 8.600. Oke, jadi memang kelihatannya apakah benar atau enggak ya, kok saya sih ngeliatnya seperti itu ya, karena ini dia sideways loh, ini sideways dia lama di sini yang DF ya, ini dia sideways lama di sini. Nah dia drop ya, pembalikan arah. Nah ini dia kalau big views ini baru wave 1, ini wave 2. Salah nggak? Enggak. Ya wong dia bikin high low lagi, ya kan? Nah baru bisa naik lagi pelan-pelan. Ada gap lagi nih, masih ada gap di atas, jadi masih ada potensi ke sana. Oke, kalau misalnya stop di sini mah ngasal. Nah ini misalnya oke ya, ini gede nggak ke sini. Kalau untuk tutup gap kan lumayan nih, masih berapa persen? 8%. Ya, seperti itu ya. Jadi ini aja ber 8%. Kalau misalnya sampai ke sini berapa? 20%. Sedangkan ini kenaikan berapa? Dari sini sampai sini 25%. Ya. Jadi menurut saya masih masuk akal gitu kenaikan seperti itu. Karena ya harganya aja ketinggian, harganya agak gede kan, 6.000, 8.000 gitu kan. Kelihatannya mahal. Tapi ya sebenarnya baru 20% juga. Baik, seperti itu ya untuk INDEF. Lanjut selanjutnya ada ICBP. ICBP ditutup di harga 8.650 dan perubahan harga positif 0,58%. Nah ini kalau kita lihat dari volume dia cukup bagus. Bandar lokal jualan, bandar asing ini
terus akumulasi. Ya kalau kita lihat untuk bandar detektornya dia kemarin netral, yang jualan BK, AK, BP, yang beli YU, CS, DXZP. Nah ini untuk ICBP sendiri sama ya, sama. Ya dia ini lagi bikin waving juga. Ini dia juga lagi waving yang dimana ya cari low baru, kan? Ya 35%. Oke. Ini kalau misalnya ke 10.000 berapa? Nih 10.000 aja baru 15%. Nih sini ya. Nih 23%. Jadi ini masih wave 2 kalau saya lihat ya, ini wave 2. Nah ini baru mau mulai ke wave 3 karena apa? Ini lo masih uptrend. Nih. Nih ya. Bentar, sorry. Nih ini masih uptrend nih. Nih. Ya dia kembali masuk gitu. Nah ini kalau misalnya mau seperti itu, nah ini kan dia kemarin di 9.600. Oke, carilah 36%. Sampai mana? Nih, ini kita samain ya. Carilah 30 sampai 35% lagi di mana? Nih, 11.000. Ya, ke 11.000 potensinya gitu. Masih up ini. Ya, mudah-mudahan ini nggak jebol. Gitu. Ya, tapi dari akumulasinya ini harusnya bisa naik. Ini akumulasi di sini bagus banget. Itu ya. Jadi kalau untuk swing panjang ICBP bisa. Nah, supportnya di 8.500. Nah, untuk ICBP 8.450 ya, itu bisa cut loss. Tapi kalau untuk swing panjang harusnya masih oke. Baik, saya rasa seperti itu ya. Jadi dua ini ICBP dan INDF ini bisa di swing cukup lama. Ya, mudah-mudahan berhasil dan pasar mendukung gitu aja. Ini kalau kita lihat dari duitnya bandar di sini sih banyak banget. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini. Saya rasa cukup sampai situ ya. Semoga bermanfaat analisanya. Jadi sekali lagi ya, poinnya kalau ada ARB dia bentuk garis, jangan langsung asal masuk karena itu potensi untuk lanjut turun ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.